Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Pertama-tama saya ingin berterima kasih dulu kepada Piloid, teman saya Aldi, juga kepada Semafit yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing session pada sore hari ini. Di sini saya akan menceritakan mungkin experience saya selama bekerja di Kimia Farma sebagai Supervisor Network Management. Di sini mungkin saya mulai dari background saya. Saya ini adalah lulusan S1, seperti yang tadi dibilang, Teknik Informatika dari Maranatha. Background saya memang dari awal kuliah itu memang dari network. Jadi awal saya berkecimpung di dunia networking. Networking, server, mungkin di situ saya belajar sysadmin, belajar Linux, sampai cloud computing. Lalu mungkin di pertengahan semester dan penjurusan saya pun saya ngambil tetap related ke arah network, yaitu network and security. Di sana saya juga belajar hardening server, protect dari threat-threat yang masuk, dan di akhir saya alhamdulillah mendapatkan sertifikasi internasional yang bisa menjadi bekal saya buat lulus nanti gitu. Nah, setelah lulus dari kuliah, mungkin saya di situ melamar cukup banyak. Berharap saya dengan bekal yang saya punya, saya mendapatkan job di network ya. Cuman ternyata waktu itu mungkin belum rezeki, malah saya bekerja dulu sebagai software engineer, khususnya web developer. Waktu itu cukup banyak melakukan project-project, jadi kerja based on project gitu, mungkin cukup banyak sebagai software engineer untuk mendevelop aplikasi-aplikasi. Lalu setelah dari situ, baru saya mencoba melamar lagi, karena memang tuntutan orang tua, mungkin karena sebagai waktu itu kan kerja saya hanya di rumah jadi kurang kelihatan kerja kali ya. Jadi akhirnya saya melamar ke sebuah company. Waktu itu kebetulan ada apa namanya, kayak di ITB itu yang kumpulan job fair ya, job fair. Saya lamar ke Kimia Farma dan alhamdulillah prosesnya cukup panjang, 1 sampai 2 bulan. Nah, di Kimia Farma sendiri, khususnya mungkin perusahaan BUMN rata-rata sama, untuk ngelamar ke sana pun di sana tidak ada istilah saya ingin jadi network management, saya ingin menjadi data analis atau apa-apa. Di situ hanya disebutkan IT. Jadi waktu itu saya masuk dan mengikuti semua prosesnya. Nah, jadi mungkin untuk tips yang lain juga, kalau ingin melamar dengan hal yang serupa, waktu nanti wawancaranya mungkin agar mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya, karena di situ mereka akan mapping kalian itu akan ditempatkan di mana gitu. Kebetulan saya waktu itu menjelaskan kemampuan saya yaitu di networking dan didukung oleh sertifikasi yang saya punya, jadi mereka tidak mempertanyakan lagi. Akhirnya alhamdulillah lolos. Waktu itu saya masuk di tahun 2017 di Kimia Farma itu. Mungkin teman-teman di sini beranggapan kalau Kimia Farma itu adalah hanya apotek saja. Sebenarnya salah. Jadi Kimia Farma itu adalah company group ya, ada namanya Kimia Farma Group. Di situ itu kita punya bisnis yang end to end, dari hulu ke hilir. Jadi kita punya pabrik bahan baku obat, sampai ada pabrik untuk memproduksi obatnya. Ada juga kita punya penyimpanan distribusinya, penyimpanan obat-obatan. Lalu ada juga lini distribusinya, kita punya Kimia Farma Trading and Distribution. Jadi untuk lini B2B-nya, bisnis-bisnis. Lalu baru di retailnya itu ada apotek, ada klinik, ada laboratorium, sama klinik kecantikan. Nah, waktu itu saya masuk IT, kebetulan divisi IT itu ada di Kimia Farma Holding, jadi di pusatnya. Jadi setelah ada di IT di pusat, baru dari situ kita ada tim yang di-assign untuk mensupport masing-masing entitas, anak-anak perusahaan. Waktu itu saya masuk di IT Operation untuk menghandle Kimia Farma Apotek. Jadi waktu pertama kali masuk, di situ saya memang sudah diplot dan sudah di-assign untuk menghandle jaringannya. Waktu itu setelah masuk, ternyata Kimia Farma Apotek ya
maksudnya gini, setelah waktu kita masuk sebagai masuk kerja setelah lulus itu, terkadang yang kita pikirkan kan, wah, ini mirip-mirip kayak kuliah nih gitu kan, nah, konflik-konflik aja gitu. Nah, begitu masuk, saya masuk ke kantor pusatnya Kimia Apotek, di situ dihadirkan, saya kebetulan diberi tugas khusus, ya salah satu job desk saya adalah untuk modernisasi jaringan. Jadi kan memang Kimia Farma itu udah perusahaan yang lama ya, udah dari tahun 1900 sekian, jadi jaringannya sendiri memang sudah ada. Dan waktu itu saya di-assign untuk modernisasi. Begitu saya masuk ke sana dengan jaringan yang sudah cukup lama, saya suruh modernisasi, dokumentasi kurang lengkap waktu itu. Begitu masuk, saya dihadapkan dengan kumpulan kabel-kabel yang wah ruwet banget waktu itu kan. Dan itu harus dibereskan, dimodernisasi karena kebutuhan pun terus meningkat. Waktu itu staff-staff di Kimia Farma Apotek banyak yang ditambahkan. Jadi mau nggak mau kebutuhan network pun sudah semakin kurang karena jaringan melambat. Ya. Kayaknya sampai di situ saya dan untungnya ada tim di sana berkomit untuk melakukan modernisasi itu. Gimana caranya supaya yang tadi tidak terdokumentasi itu bisa kita tahu. Waktu itu saya coba dengan mencabut-cabut kabel-kabelnya dengan asal. Cabut. Setelah dicabut, baru ketahuan tuh ada divisi-divisi yang telepon. Oh Pak, saya mati ini di ruangan ini. Oh, berarti saya tahu itu ada ruangan itu. Labelin. Akhirnya sampai kita bisa tahu dan memapping kebutuhan-kebutuhan tiap divisi dan baru kita melakukan improvement terhadap jaringan tersebut. Itu pertama kali saya masuk. Nah, terus di Kimia Farma Apotek itu juga adalah jaringan yang cukup banyak karena dia ada 1.300 apotek seluruh Indonesia, 500 klinik, sekian ratus laboratorium, dan klinik kecantikan. Saya kurang detailnya. Waktu itu sendiri, kebetulan Kimia Farma sedang punya sebuah strategi yang itu digital transformation waktu itu. Jadi di kita sendiri banyak melakukan inisiatif IT baru. Salah satunya kita investasi infrastruktur yang cukup gede, bukan cukup gede, malah gede sekali. Karena waktu itu kita ingin membuat aplikasi baru, improvement dari aplikasi yang ada di apotek-apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi sebelumnya itu sudah ada aplikasi existing, kita masukkan aplikasi baru sebagai improvementnya, yang dimana aplikasi itu dapat mengintegrasikan seluruh apotek yang ada di Indonesia. Selain mengintegrasikan juga, terkait kebutuhan datanya pun bisa ditarik secara real time dari pusat, karena memang sudah terintegrasi. Nah, implementasi itu pun sangat besar karena dimulai tidak hanya dari aplikasi, tapi mulai dari infrastruktur jaringannya, hardware-nya, serta aplikasinya baru waktu itu. Nah, prosesnya itu mungkin implementasi hampir sekitar 1 tahun lebih, karena memang kita buat secara batch waktu itu. Kita buat dari mulai Jakarta dulu, satu kota dulu, kita mulai implementasi, kita masukkan jaringan-jaringan internetnya, jika yang belum ada internet, dimasukkan, dicarikan, tarik kabel ke sana, karena waktu itu kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga, ada pihak ketiga untuk kasih ini waktu itu. Jadi hardware pertama-tama hardware disebar dulu ke setiap apotek yang ingin diimplementasi. Jadi kita melakukan beberapa tahap waktu itu. Tahap pertama, satu kota dulu, Jakarta. Disebar hardware. Terus internet ditarik baru ke sana. Biasanya internet di apotek itu dulunya tidak seragam, ada yang pakai speedy, masih pakai kabel tembaga ya. Ditarik baru FO waktu itu. Tarik baru, hardware dikirim, lalu aplikasi di samping itu kita paralel untuk mengetes aplikasinya pun melewati banyak tahapan pengetesan, mulai dari UAT, User Acceptance Test, SIT, System Integration Test, sampai dengan stress test, jadi dites
kekuatan dari servernya waktu itu. Nah, tapi dalam implementasi tersebut, kita bagaimana caranya jangan sampai apotek itu mengalami zero downtime. Jadi kita ingin zero downtime. Downtime-nya itu jangan terlalu lama. Gitu. Akhirnya kita buat semacam skenario, di mana skenario tersebut kita lihat dari sisi apotek. Apotek itu ada dua macam, ada yang 24 jam, ada yang 3 shift doang sampai jam 10. Jadi waktu itu kita buat skenario untuk yang 24 jam, karena waktu itu saya ikut sendiri di Jakarta untuk replacement hardware-nya. Hardware lama dicabut, masuk hardware baru, installin aplikasi. Jadi waktu itu yang 24 jam akan diinstal di pagi hari sebelum mulai shift 1, dan yang 3 shift selesai jam 10, kita replace langsung di jam 11-nya. Begitu apotek ditutup, kita datang ke sana, kita ganti alat, kita setup waktu itu. Jadi kita benar-benar mempersiapkan agar apotek tidak kehilangan bisnisnya gitu, tidak kehilangan uang-uangnya waktu itu. Itu merupakan implementasi yang saya ikuti dan terbesar menurut saya, karena setelah itu bertahap akhirnya mulai dari Jakarta di roll out, berhasil, ada feedback, ada kendala di fixing, terus dilanjut ke kota selanjutnya, ada batch selanjutnya yaitu 10 kota, langsung lanjut lagi 20 kota, sampai akhirnya sekarang sudah 1.300 sudah terpasang. Nah, implementasi itu memang sangat besar, dan kita sendiri di IT tidak punya resource untuk mengelola tersebut, makanya kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Di situ kita memegang semua monitoringnya, memantau perkembangan dari jaringan yang sudah terpasang. Biasanya masalah-masalah yang banyak terjadi sih, biasanya modemnya ini ya, cut loss gitu, fiber optik kepotong. Di situ prosesnya sih begitu dapat keluhan itu, kita terima laporannya, lalu kita laporkan ke pihak ketiga untuk langsung dieksekusi. Seperti itu. Itu mungkin pengalaman saya waktu saya berada di IT operation untuk Kimia Farma Apotek. Lalu mungkin di akhir 2019 saya alhamdulillah pindah ke posisi selanjutnya, yaitu supervisor atau manajemen. Kalau sebelumnya saya menghandle hanya di sisi apotek saja, ruang lingkup apotek, jaringan apotek. Kalau di yang sekarang ini saya menghandle KF Group, jadi mulai dari pabrik, apotek, dan juga entitas-entitas lain. Dan juga tidak hanya dari sisi jaringan, tapi juga ada di sisi infrastruktur, yaitu aplikasi-aplikasi. Aplikasi-aplikasi kita ini ada core aplikasi disimpan di data center. Kita punya data center, beberapa data center, yang dari situ terkoneksi dengan antar cabang. Mungkin saya bisa perlihatkan sedikit ilustrasinya. Ya, jadi di data center ini tersimpan core aplikasi kita, yaitu ERP. Baru di sini terhubung oleh MPLS VPN ke masing-masing cabang baik di apotek, di distribution, di nasional NDC, nasional tempat penyimpanan, gudang nasional kita, terus di pabrik-pabrik, itu semua diintegrasikan lewat MPLS VPN, terhubung semua ke setiap cabang. Dan kita megang semua monitoringnya itu untuk memantau kondisi dari core backbone aplikasi kita. Karena ini adalah merupakan backbone aplikasi kita, di mana kalau mati sedikit, user cabang pasti bakal teriak. Karena memang semua aktivitas pekerjaan dilakukan di ERP kita. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya ingin berbagi sedikit tentang masalah yang saya lihat, karena kan selain network saya juga berkecimpung di infrastruktur aplikasi ya. Karena untuk core aplikasi memang ditaruh di data center, tapi kita juga punya aplikasi-aplikasi yang sifatnya internal
yang sifatnya itu untuk pegawai dedikasi, operasional pegawai. Jadi waktu itu ditaruh di server di mandiri di kantor kita. Di situ kita punya apa, rack server dan ada virtualisasi di sana. Dan saya lihat ada beberapa kendala di saat berhubungan dengan development, ya, dengan orang development. Kadang development itu buat aplikasi dan ingin dideploy di server. Saat melakukan deploy, seringkali kita banyak banyak step. Jadi saat ingin mendeploy aplikasi kita banyak saya mau showing sedikit. Jadi ini saya akan membahas tentang kontainer. Jadi awal mulanya saya melihat ini development ini tiap mau deploy ke server lewat dari kita ini kadang banyak step yang kita lalui cukup banyak, itu mulai dari kalau sudah ada OS kan kita install service-service-nya ya, kayak web servernya, mungkin MySQL-nya, DB MySQL-nya, mungkin dan fungsi-fungsi service-service lainnya. Ini cukup melalui step yang panjang. Lalu juga suka ditemui masalah di mana kadang development itu suka, di lokal saya berhasil nih, tapi begitu ditaruh di production atau dev, ada error-error yang tidak tahu itu kenapa, padahal di lokal bisa, atau kadang di dev bisa, di production nggak bisa. Nah, di sini saya melihat ada sebuah teknologi baru yang sedang ramai, yaitu kontainer. Kontainer ini adalah memang virtualisasi sama dengan VM. Cuman virtualisasi ini berada di level OS yang dapat membungkus aplikasi beserta dependensinya dan environment-nya. Jadi setiap kontainer memiliki proses yang terisolir dan tidak terganggu oleh OS-nya itu sendiri. Nah, jadi di kontainer itu sendiri ada yang namanya platform. Nama platformnya adalah Docker. Docker itu adalah sebuah aplikasi open source yang ditunjukkan untuk developer atau sysadmin untuk membangun, mengemas aplikasi tadi dan menjalankan aplikasi dimanapun dalam sebuah kontainer. Jadi dengan solusi teknologi ini, ingin deploy mana saja itu akan sama karena aplikasi dibungkus dengan dependensi dan environment-nya. Jadi tidak ada lagi yang namanya di saya jalan, di sana tidak, di situ jalan, di sana tidak. Karena emang di sini dibungkus dalam bentuk image. Lalu apa sih perbedaannya dengan saya jelaskan dulu komponen-komponennya. Jadi di sini ada Docker Daemon. Docker Daemon ini adalah sebuah mesin yang diinstalkan kalau di Linux. Jadi Docker ini berjalan di atas Linux. Kalau di dalam Linux sendiri sudah ada Docker Daemon-nya. Kalau mungkin nanti pengen di running di atas Windows, kita harus instalasi dulu namanya Docker Desktop yang nanti menginstal Docker Daemon untuk menjalankan Docker tersebut. Lalu di sini ada Docker Image. Docker Image sendiri itu adalah nantinya template atau aplikasi yang tadi sudah kita kemas. Tidak hanya aplikasi, tapi bisa sebuah service. Sebagai contoh, di sini ada image Nginx bisa, atau mungkin Redis, atau mungkin OS pun bisa dibungkus dalam bentuk image. Ada Ubuntu, ada CentOS. Itu disebut image. Dan di sini ada registry, Docker registry. Docker di sini adalah tempat penyimpanan image-image tadi. Jadi si Docker sudah terhubung dengan Docker registry-nya, namanya Docker Hub. Baru di sini Docker client ini adalah bentuk nanti kita komen-komen untuk menjalankan kontainer tersebut. Lalu apa sih perbedaannya dengan kontainer dengan VM? Bisa dilihat sendiri kalau VM itu dia berjalan di bawah hypervisor. Di masing-masing VM itu ada operation system baru aplikasi. Sedangkan Docker itu dia berjalan di atas satu operating system, dia bisa running beberapa aplikasi seperti ini.
Mungkin salah satu perbedaannya, kalau untuk VM berat, dia karena untuk bootingnya aja butuh beberapa menit untuk bisa boot up-nya. Sementara untuk Docker, dia hanya hitungan detik untuk bisa menaikkan service yang tadinya mati atau down. Mati atau ya down. Lalu juga performa dari VM-nya terbatas oleh konfigurasi, sementara untuk dari kontainer terbatas dari hardware fisiknya. Baik, selanjutnya apa sih kelebihannya menggunakan kontainer? Kontainer itu fleksibel dan scalable. Ya, fleksibel karena memang kita bisa kita bisa buat kapan saja, bisa dimatikan, bisa dibuat dalam hitungan detik. Juga di sini disebut scalable karena kita bisa horizontal scaling, misalnya kita ingin membuat aplikasi, misalnya kita ada aplikasi PHP-nya kita buat horizontal scaling, jadi kita punya tiga kontainer PHP yang dimana nanti traffic-nya akan diatur. Lalu platform multi-cloud ini di mana kontainer tersebut sudah support terhadap multi-cloud yang sudah multi-cloud yang terkenal itu kayak GCP, terus Amazon AWS, Azure, itu mereka masing-masing sudah menyiapkan fitur dari kontainer tersebut untuk dapat support pada cloud tersebut. Lalu standarisasi lingkungan dan kontroversi atau disebut version control. Jadi mungkin kita tahu, yang sudah kita tahu Git mungkin biasa dipakai oleh para developer untuk mengemas codingannya agar bisa lebih dikontrol. Nanti di sana juga ada control version. Nah, kontainer sendiri juga tidak kalah seperti Git. Dia juga bisa melakukan version control. Jadi dia bisa mengemas tidak dengan environment-nya, kita bisa buat version control-nya. Misalnya kita udah update sesuatu, ada perubahan, kita update. Tapi ternyata ada kesalahan dan ingin dirobek. Nah, ini memungkinkan untuk melakukan rollback. Bila tidak melakukan kontainer, itu kan kita tidak bisa seperti itu. Paling kita config, backup, baru kita ada perubahan. Kalau gagal, ya udah restore lagi. Tapi kalau dengan ini bisa lebih cepat karena bisa rollback. Isolasi di sini karena memang kontainer sendiri virtualisasi ya, jadi mengelompokkan atau mengisolasi sejumlah resource yang digunakan untuk dipakai di dalam kontainer. Lalu keamanannya juga karena Docker memastikan aplikasi yang berjalan tidak mempengaruhi satu sama lain. Jadi antara kontainer itu emang dua hal yang terpisah. Jadi kalau kita masuk kontainer A itu tidak akan bisa masuk ke kontainer, tidak ada kaitannya dengan kontainer B-nya atau kontainer C. Jadi benar-benar terinstalasi masing-masing sehingga keamanannya lebih baik. Lalu untuk sorry Mas Najib, potong bentar. Ya. Ini ada Mas Purwanto, bisa tolong dimatiin dulu cache-nya, soalnya mengganggu. Atau mungkin teman-teman lain bisa ngepin aja untuk yang Mas Najibnya ya, biar nggak kebuka ke yang lain gitu. Oke. Sorry Mas Purwanto. Silakan lanjutkan Mas Najib. Ya, baik. Selanjutnya ada untuk implementasi kontainer sendiri. Arsitektur terbagi menjadi dua ya, ada monolithic arsitektur dan microservice arsitektur. Monolithic arsitektur ini adalah arsitektur yang halo. Ya Mas. Ya, sorry. Ya, sorry. Saya lanjut. Terdapat dua arsitektur, yaitu monolithic dan microservice. Untuk monolithic sendiri biasanya ini yang mungkin awal-awal kita sering pakai ya, di mana di aplikasi ditaruh di bare metal atau mungkin di virtualization. Nanti kita pasang aplikasi di satu itu semua. Di database, web server,
PHP misalnya kalau pakai PHP atau yang lainnya, itu disebut monolitik arsitektur. Dan ada juga microservice arsitektur di mana terbagi menjadi beberapa sub-sub modul, jadi service-service-nya terbagi dan punya alokasi resource sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya kontainer sendiri support untuk kedua arsitektur, mungkin lebih bagus untuk dipakai di microservice, akan lebih kepakai di microservice arsitektur untuk kontainer sendiri. Sementara untuk di monolitik, ini mungkin aplikasi yang tadinya kita install bersamaan, DB dan DB web server, PHP, kita bisa ubah menjadi kontainer satu-satu, misalnya DB-nya satu, web server-nya satu, PHP-nya satu. Seperti pada ilustrasi yang saya tampilkan, ini ada fitur dari Docker sendiri namanya Docker Compose. Docker Compose ini menyatukan beberapa kontainer menjadi satu, di mana ini kita bisa contohkan ada browser, ini adalah akses dari kliennya, kita membuat Docker kontainer, 3 kontainer, yaitu ada 2 PHP dan 1 Nginx sebagai web servernya. Jadi kita bisa membuat kontainer masing-masing image tersebut. Lalu selanjutnya, mungkin untuk advance dari kontainer sendiri, ada sebuah tools yang namanya Kubernetes dan Docker Swarm. Mungkin kalau sudah pernah dengar, tools ini adalah dipakai untuk sebagai orchestration. Jadi untuk kontainer yang sifatnya sudah banyak, misalnya sudah puluhan ratusan kontainer, dan kita tidak bisa manage secara manual, maka dibutuhkan tools ini. Kalau dari Docker sendiri sudah menyediakan namanya Docker Swarm, tapi akhir-akhir ini, belakangan ini, dia kalah pamor sama Mas Najib itu ke-mute, sorry. Bisa di-unmute dulu. Bentar ya. ke-mute ya. Sorry. Oke. Halo. Udah balik lagi. Tadi sampai mana ya? Sampai sini. Ya. Jadi Kubernetes dan Docker Swarm ini adalah advance-nya dari kontainer untuk mengorchestration kontainer-kontainer dalam jumlah banyak, biasanya untuk ratusan, itu tidak bisa kita manage sendiri, akhirnya kita menggunakan Kubernetes sebagai tools-nya, dan Docker Swarm. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilanjut di Q&A ya. Ya, terus sekarang banyak banget ya Mas Najib ya ngomong soal teknisnya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol soal non-teknis lah ya. Pertanyaan-pertanyaannya ini dari roomnya Veloid. Pertanyaan pertama tuh dari Hosea Adi Pratama. Apa aja sih tugas dari network management? Jadi job desk-nya aja itu. Oke. Untuk job desk di network management, sebenarnya network management itu adalah layer 2. Jadi kalau di kita itu layer pertamanya ada IT operation, di mana dia berhubungan langsung dengan user, keluhan user akan ditampung di IT operation. Dan memang kalau nanti tidak bisa di-handle atau mungkin membutuhkan orang infrastruktur, itu bisa dilempar ke saya di network management. Dan network management juga selain memonitoring, jadi sifatnya karena di layer 2 kita ini lebih ke arah improvement atau upgrade teknologi, improvement jaringan, atau yang sifatnya misalnya ada jaringan baru yang harus di-setup, itu dari tim kita yang akan turun terlebih dahulu. Tapi untuk proses operation-nya, itu biasanya akan dilakukan oleh IT operation, nanti baru bekerjasama dengan kita, tektokan gitu, komunikasi untuk solving-nya bareng-bareng. Jadi untuk job desk-nya sih monitoring, improvement, terus nanti juga kita banyak ini bareng-bareng dengan pihak operation dan lain-lainnya. Oke. Oke. Terus ini yang nanya anonim sih. Apa sih yang buat Mas Najib tertarik dengan bagian network ini?
dan bagaimana awal mulanya di dunia kerja gitu. Kalau awal mulanya kan tadi udah cerita ya di awal-awal. Iya, betul. Kalau gimana sih yang bikin tertarik dengan dunia networking itu? Kalau mungkin ketertarikan di awalnya waktu kuliah ya. Jadi waktu kuliah saya tertarik dengan network. Mungkin awalnya karena waktu kuliah itu kurang mata kuliah pemrograman itu kurang ya, agak kurang. Jadi saya bentuk pelariannya yaitu ke network. Tapi tapi setelah didalami, wah ternyata memang asik juga konfigurasi gitu kan, mengenal berbagai macam platform, itu belajar Linux juga ada di situ, mulai ketertarikan saya di sana. Dan kenapa dan ketertarikan lain mungkin karena network adalah core ini ya, core infrastruktur ya. Jadi kalau tanpa ada jaringan sebenarnya itu programmer nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi mungkin saya tertarik waktu itu kayak gitu. Oke. Mas Najib WFA nggak nih? Banyak WFA nggak? Nah, ini ada yang nanya nih kalau tips-tipsnya untuk WFA gimana? Apakah masih tetap produktif atau enggak gitu? Kalau WFA, alhamdulillah masih produktif ya, karena kan kita kerjanya emang meremot. Jadi kalau ada kendala misalnya di pabrik, ya kita nggak harus datang, sebenarnya kita bisa remote ke routernya di sana. Mungkin kalau hubungannya sudah harus masalah fisik, ya baru nanti ada IT operation di area pabrik, itu nanti yang akan berkomunikasi dengan saya gitu. Kalau untuk produktif, saya rasa masih produktif karena kerja kita masih bisa, beberapa ada yang bisa di remote gitu. Tapi kalau normalnya emang turun ke lapangan? Normalnya turun ke lapangan. Kalau memang hubungannya fisik biasanya. Jadi kalau ada fisik di hardware yang rusak atau mungkin yang memang harus konfig di tempat, tidak bisa melalui remote, biasanya kita turun bareng sama orang operation untuk solving-nya. Mas Najib ini megang supervisor ini area atau gimana pembagiannya? Area Bandung atau gimana? Enggak, kalau di sekarang ini di saya di network management ini lebih ke arah grup sih. Jadi KF Group ini adalah cakupan kerja saya, tapi kerucut di arah network aja. Nah, gitu. Cuma nanti kan jadi setiap kalau di apotek itu, di setiap cabang itu ada perwakilan IT di tiap kota. Jadi ada perwakilan IT di tiap kota. Mungkin di pabrik juga ada, dan di cabang-cabang distribution juga ada. Jadi nanti kita komunikasinya di sana. Kita dari pusat komunikasi ke orang di cabang. Seperti itu. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Tias Rizky Amanda. Apa aja yang dilakukan saat bekerja di Kimia Farma pada bagian IT, pada bidang IT gitu. Jadi mungkin selain yang network ada apa lagi nih? Oke. Saya bisa sharing kalau untuk IT di Kimia Farma itu ada, salah satunya kan ada infrastruktur, ada bagian development, ada bagian operation, ada bagian master data, jadi semua data dikelola dari kita. Juga ada bagian strategi, jadi nanti unit-unitnya itu kalau infrastruktur menghandle masalah network dan infrastruktur. Kalau development biasanya development aplikasi internal atau aplikasi yang sifatnya misalnya tadi ya core aplikasi ERP kita dari development akan berkoordinasi dengan pihak ketiga, karena kan kita juga menggandeng pihak ketiga untuk mengimplementasi ERP waktu itu. Jadi development hubungannya area development, baik itu core atau aplikasi internal. Lalu operation itu di tiap-tiap entitas itu diberikan ya, di-assign. Jadi ada di apotek ada, distribution ada, di pabrik ada. Mereka memastikan kinerja service IT itu berjalan dengan baik gitu. Karena kan semua pekerjaan di Kimia Farma itu menggunakan dari aplikasi core kita, yaitu ERP tadi. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Nikita Devi Haryono tuh agak nyambung gitu ya. Jadi kan dia nanya apa aja lowongan di bidang IT Kimia Farma, tadi mungkin udah dijelasin.
Satu lagi, apakah orang-orang IT merupakan salah satu key person di Kimia Farma? Betul, karena kenapa disebut key person? Karena seluruh bisnis perusahaan itu, nah untungnya jadi orang IT itu kita mengetahui bisnis flow perusahaan. Jadi setiap ada upgrade, mungkin upgrade ya tadi itu ada upgrade teknologi baru atau mengupgrade yang existing, biasanya anak IT itu diajak untuk diskusi dengan business owner. Jadi business owner, IT, dan misalnya kalau kita melakukan upgrade sesuatu, mendatangkan pihak ketiga, nanti kita yang berdiskusi bertiga antara IT, business owner itu yang punya flow bisnis, dan misalnya pihak ketiga. Jadi nanti kita IT berfungsi untuk mentranslate business owner menjadi sebuah flow sistemnya IT gitu. Jadi sebenarnya kita mengetahui semua bisnis dari perusahaan IT tersebut. Oke. Seperti itu. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Kevin Sanjaya. Apakah pekerjaan seorang network manajemen berat? Berat nggak nih Mas? Ya, Coba jalan 2 tahun kayak gini tuh. ya kalau disebut enggak ya semua punya tingkat kesulitannya masing-masing ya. Iya sih. Baik di saya network atau mungkin di development dan yang lain, kita punya tingkat kesulitan yang beragam gitu. Cuman kalau di network sih karena memang kita mensupport banyak cabang ya, banyak daerah, mungkin di situ yang agak sulit karena hubungannya nanti kita komunikasi mainnya. Jadi kita kalau yang jauh kan otomatis kita harus komunikasi dengan mereka-mereka hanya melalui telepon, biasanya di guide-in kalau emang masalahnya tidak bisa di remote oleh kita, mungkin lebih ke arah komunikasi kita yang harus baik sih. Karena kerja kita itu tidak hanya seperti kuliah sih. Kalau kuliah yang saya tahu, jadi network kita konfig aja nih, konfig, tapi ternyata tidak. Setelah di bekerja itu komunikasi Beda penting ya, karena di kita lapangan beda ya. ya betul, komunikasi itu sangat penting karena kita akan bekerja dengan banyak tim, maksudnya dengan Betul. internal sendiri kita banyak, dengan pihak eksternal pun, yaitu tadi pihak ketiga pun kita harus bisa saling koordinasi dengan baik. Iya, Gitu. iya, iya. Dengan vendor-vendor kayak gitu ya. Betul, dengan vendor-vendor. Oke. Terus ini ada yang nanya lagi nih, untuk sampai ke posisi supervisor network management tuh apa aja soft skill dan hard skill yang diperlukan? Hard skill. Dan Kalau soft hard skill. skill, ya. Kalau hard skill pastinya keilmuan terkait networking harus dikuasai ya. Networking, terus infrastructure, itu materi-materi atau terkait networking itu harus sudah minimal kita punya. Lalu di sana ada soft skill-nya, yaitu soft skill-nya komunikasi, terus analytical thinking juga harus kuat juga, karena kita itu nanti banyaknya juga menganalisa dari log yang ada, menganalisa dari kebutuhan user, kebutuhannya apa nih, terus kita harus analisa ditambah dengan resource yang ada dan teknologi yang berkembang saat ini, harus kita match-kan menjadi sebuah misalnya ide atau apa. Jadi analytical thinking-nya pun harus kita miliki gitu. Oke. Emang sih kalau analisa tuh lebih mendalam gitu ya. Kalau pas kuliah masih secara teori-teori aja, Iya, praknya betul. itu pas sudah di dunia kerja gitu. Betul, sudah ketemu case-case yang beragam gitu ya. Unik-unik sih ya. Ada. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Elizabeth Yolita. Bagaimana cara mengelola jaringan setiap cabang perusahaan? Mengelola Jaringan baik. setiap cabang. Nah, karena kan cabang kita banyak ya. Jadi memang untuk kita sudah bagi per pos istilahnya. Kalau di masing-masing kota itu ada IT-nya untuk menghandle bagian LAN-nya ya, disebutnya ya, LAN di masing-masing di sana. Lalu dari sisi kita, karena kan memang semua cabang itu sudah terkoneksi dengan MPLS VPN ya.
MPLS VPN yang kita kerjasama juga dengan pihak vendor. Akhirnya kita di situ mendapatkan monitoringnya, memonitoring semua kondisi gitu. Jadi begitu terlihat ada downtime atau ada masalah, ya kita langsung kita report ke bagian vendornya, karena biasanya kita dapat juga EOS-nya ya, engineer on-site-nya. Jadi kita langsung koordinasi dengan dia langsung komunikasikan dengan tim-timnya. Akhirnya ya kita bisa memanage tersebut. Karena kita emang menggandeng pihak ketiga juga untuk manage jaringan cabang. Gitu. Oke. Ini sih kalau ini pertanyaan dari saya sendiri gitu ya, kan saya background-nya kerja di bank nih. Kalau di bank tuh setahu saya Betul. yang utama dari sebuah network itu security-nya dan Betul. securities ya yang paling penting itu. Kalau dari dunia farmasi dan retail penjualan kayak gini tuh yang diutamakan dari network apa sih? Dari network perusahaan ini tuh. Apa kecepatan atau selalu uptime-nya Ya, atau gimana? betul. Yang paling utama itu adalah balik lagi kita memenuhi kebutuhan user. Jadi user itu jangan sampai, ya kan karena kita bisnis ini ya, bisnis kalau retail jualan, kalau di cabang distribution juga sama jualan, dan di pabrik juga memproduksi obat ya. Jadi kalau ada networking kita yang putus, misalnya di retail putus, ya hilang dong, nggak bisa Transaksi gitu nggak ya? bisa, ya betul, nggak bisa Jualan gitu transaksi. ya? Biasanya transaksi pending, makanya kita sebisa mungkin selalu meminimalisir downtime lah. Jadi availability itu penting buat kita, tapi di samping itu security juga tetap penting. Makanya koneksi kita menggunakan VPN agar lebih terenkripsi, jadi tidak telanjang gitu. Seperti itu sih. Oke. Terus ini pertanyaan selanjutnya dari Philoid Room, dari Fakih. Apakah BUMN terbuka dengan perubahan teknologi, jadi mau mencoba hal baru atau masih nyaman dengan teknologi lama demi alasan stabilitas? Oke, kalau kebetulan Kimia Farma juga di tahun 2017-2015 itu salah satu strategi perusahaannya yaitu tadi digital transformation. Jadi kita memang terbuka terhadap teknologi baru. Hanya salah satunya kita update teknologi di sisi retail kita di apotek. Kita ganti POS kita menjadi POS yang terintegrasi. Tapi balik lagi, untuk teknologi sendiri, kita memang terbuka terhadap teknologi baru, tapi jangan sampai teknologi tersebut menghambat bisnis kita. Maksudnya sebelum kita implement, kita tetap harus mengkaji hal tersebut, baik dari resource-nya gimana, nanti implementasinya gimana, timeline-nya gimana, apa impact ke bisnisnya gitu. Itu tetap harus diperhatikan sebelum kita deploy teknologi baru gitu. Seperti itu sih. Kalau untuk keterbukaan, kita memang terbuka karena ya tidak mau terdisruption juga dengan teknologi Ya, gitu perusahaan. sekarang sih kalau teknologinya kurang jadi malah kalah bersaing ya Mas Najib ya sebenarnya ya. Betul, Zaman betul sekarang gitu. tuh. Terus nih, ada yang nanya lagi soal BUMN dari Ricky Reinhardt. Apa kelebihan dan kekurangan bekerja di BUMN dibandingkan di perusahaan lain, misalnya dari non-BUMN atau startup? Oke, kalau di BUMN yang saya rasakan sih benefitnya banyak, alhamdulillah ya. Jenjang karir juga jelas sih, karena kan memang kita ada strukturalnya ya, dari mulai pelaksana, supervisor, assessment manager, semuanya jelas, dan jadi kita bisa menargetkan nih, kita pengen sampai mana gitu. Lalu untuk mungkin untuk ritme kerjanya juga tidak terlalu tinggi mungkin ya kalau di compare dengan startup gitu atau swasta, tapi kita tetap profesional dan tetap bertanggung jawab atas kerjaan kita ya, karena kita kan memang punya namanya KPI per tahun, yaitu merupakan target kerja kita. Yeah. Terus kalau kekurangannya mungkin kita itu dari segi waktu strict ya, jadi masuk 7:30 harus fingerprint dan nongol muka gitu. Jadi
memang lebih strict ketimbang startup ya, yang mungkin bisa lebih fleksibel Fleksibel ya. waktunya. Fleksibel, kalau kita strict itu waktu. Terus ada, kalau terlambat ada penalti, ada ini penalti pemotongan gaji. Terus mungkin dari segi birokrasi juga cukup banyak, karena Terkenal ya BUMN kayak gitu kayaknya ya. ya BUMN, ya, BUMN bisa lihat lah kalau jenjangnya banyak gitu. Mungkin itu Sebentar sih. Mas Jaib. Sorry untuk Mas Adam udah ya nggak broadcast tadi, ikut nge-broadcast ke kita. Oke, tadi tentang BUMN. Kayaknya masih tentang BUMN nih. Uh, dari pertanyaan dari Foni, dari pengalaman Mas Najib, kriteria-kriteria seperti apa yang harus ada untuk bisa menjadi sampai di supervisor di perusahaan BUMN? Apa waktu pas awal masuk udah masih dari staff dulu kan? Atau udah berapa lama sampai supervisornya Ya, kayak gitu? kan tadi sudah sedikit cerita untuk staff itu tadi di bagian IT operation. Ya, sudah menjadi staff dulu, staff IT operation selama hampir 2 tahun kayaknya ya. Baru di akhir 2019 ini bisa masuk ke supervisor. Kriterianya sebenarnya yang penting menguasai pekerjaan yang akan kita lamar gitu nanti kalau ada lowongan supervisor. Terus dari bisnis perusahaan pun kita bisa mengerti. Yang pasti bertanggung jawab, integritas harus tetap nomor satu. Ya bekerja keras, mau belajar. Iya. Mau belajar itu penting sih, karena di dunia bekerja yang sebenarnya itu banyak sekali yang kadang ini kita belum tahu, ya tetap kita harus belajar gitu. Betul. Dan jangan coba-coba menolak pekerjaan. Misalnya kayak saya menolak karena nggak bisa gitu, karena kalau masalah nggak bisa itu sebenarnya kita bisa belajar gitu. Setuju sih. Oke. Terus ada pertanyaan lagi dari Egi Herlandi. Adakah kendala atau hambatan sebagai supervisor network management di Kimia Farma yang bisa di-share, dan bagaimana penyelesaian hambatan tersebut? Hambatan. Mungkin hambatannya karena kan sifat kerja kita itu untuk di bagian network adalah improvement ya, upgrade teknologi, upgrade jaringan yang ada. Mungkin kesulitannya kadang kita harus merencanakan atau menganalisis bagaimana supaya kita bisa mereplace jaringan yang sudah stable tuh, sudah berjalan dengan baik, tapi kita pengen upgrade tapi tanpa ada impact yang terlalu banyak impact-nya gitu. Jadi kita benar-benar harus planning itu, jadi jangan sampai zero downtime-nya tidak ada nanti. Jadi dan dari situ pun kita harus menganalisis terkait misalnya alat-alat apa yang akan dipakai, topologinya seperti apa, dan nanti biasanya harus diajukan dulu ke atasan. Jadi nanti diajukannya itu berupa sebuah kajian yang sudah banyak opsi-opsi gitu. Opsi A, opsi B, opsi C kita ajukan, dan nanti tergantung dari keputusan dari manajemen gitu. Jadi memang tidak bisa langsung, kita langsung implement. Kita harus benar-benar memikirkan dulu impact-nya apa. Itu karena ada approval yang harus dilewati dulu. Birokrasi lagi gitu ya. Ini dari komen di Google Meet ini ada Lauren Fernando yang nanya nih di komennya. Selain wawancara terus tes dalam masuk kerjanya, apa aja kan udah didukung dengan fasilitas dan sertifikasi. Nah, apakah bakal ada percobaan seperti tes jaringan atau etika hackingnya? Kalau waktu itu saya sih tidak ada ya. Jadi prosesnya psikotes, wawancara HC, wawancara user. Waktu itu wawancara user langsung sama GM-nya. Jadi memang yang ditanya seputar saat itu yang ditanya emang seputar
seputar kemampuan dasarnya seperti apa, terus nanti biasanya dikasih case-case oleh per interview, dikasih case-case seperti itu, karena sudah melihat sertifikasi, sudah ada sertifikasi, sebenarnya tidak ditanyakan lagi proses ininya tesnya gitu, jadi nggak ada tes waktu itu, hanya dari wawancara saja. Oke. Terus ini sebenarnya Barkah Martiana Ramdhani kita yang mau nanya tapi belum disampaikan di pertanyaannya. Kembali ke Hiloid Room dulu aja gitu ya. Pertanyaan dari Nathanael Liman, apakah perlu untuk suatu perusahaan memiliki supervisor network management dan bagaimana jika suatu perusahaan tidak memiliki network management, supervisor network management? Menurut saya perlu ya kan, karena di situ tugas kita, karena kan memang setiap bagian kita udah punya pos-posnya ya, kayak operation menghandle di bagian operasinya dengan user, baru nanti kita di bagian monitoring dan nanti upgrade-nya. Jadi jangan sampai misalnya nih jaringannya kondisi network itu sudah mulai penuh tapi tidak kita ketahui lebih dulu gitu. Harusnya bisa kita lebih ketahui dulu sehingga kita bisa mikirkan bagaimana mitigasinya, bagaimana upgrade-nya, bagaimana improvement-nya. Jadi menurut saya network management penting karena nanti tugasnya itu lebih spesifik di area network ya. Karena kan kalau IT operation, misalnya nih di tiap-tiap operation menghandle jaringannya masing-masing, karena dia kerjaannya tidak hanya networking, tapi ada dari sisi aplikasi juga, dari sisi bisnis, sehingga tidak fokus. Sementara kalau di network management kita bisa lebih fokus di area network untuk seluruh ini bagian entitas. Oke. Buat teman-teman yang udah join di sini juga, kalau misalnya tiba-tiba kepikiran mau nanya sesuatu, bisa langsung aja di unmute terus langsung nanya di sini ya Mas Najib ya, boleh ya. Terus pertanyaan selanjutnya, ada nggak nih sebelumnya nih dari teman-teman semua yang mau nanya? Silakan langsung aja. Ini ada pertanyaan lagi dari Fakih, sebenarnya kayaknya udah dijawab ya. Apakah network infrastruktur Kimia Farma menggunakan teknologi terbaru? Tadi cerita Mas Najib sih udah update ya, yang terbaru ya, networknya. Ini ada pertanyaan dari Johannes Elian Farel Kumara. Apakah ada tips dan triknya yang bisa di-share dalam bekerja sebagai network management? Tips and trick. Kalau tips and trick sih, ini tergantung ya. Kalau dari sisi sudut pandang saya di company BUMN ini, karena kan kita banyak koordinasi dengan pihak luar juga. Otomatis selain kita menguasai basic ilmunya networking, ininya teknisnya kita pun harus pintar menganalisis nantinya dari segi kondisinya, resource dan lainnya kita bisa analisis sehingga saat kita berhubungan dengan vendor nanti kita bisa beberkan apa yang ingin kita lakukan, dan nanti juga karena kita tahu teknis, otomatis nanti vendor pun tidak bisa istilahnya semena-mena gitu ya, karena kan kita tahu nih teknisnya seperti apa gitu, jadi tidak dikena tipu istilahnya. Itu mungkin tips and triknya. Selain komunikasi, basic skill dari jaringan juga harus dipenuhi ya. Terus juga analytical thinking-nya juga harus oke sih. Ya, ya. Itu. Ini ada pertanyaan di komen Google Meet-nya nih Mas, bisa dibaca dari Fahmi Abdurrafi. Berkaitan perangkat yang digunakan di perusahaan yang menggunakan apa untuk core distribusinya? Oh, kalau
Kalau itu rahasia perusahaan kayaknya ya. Rahasia perusahaan. Yang jelas berbagai perangkatnya itu sudah dipakai ya, dari mulai routernya, firewall juga kita pakai di depan core server. Lalu kita juga di bagian usernya sudah pakai access point, tapi kayaknya saya nggak bisa sebut ya itunya, mereknya ya. Ya, ya, ya. Oke, mohon maaf ini tidak bisa menjawab. Nah, ini job desk di Kimia Farma sebagai network management apakah mencakup dengan keamanan jaringannya juga? Jika iya, bisa jelaskan tentang keamanan jaringan di KF sedikit dan apakah ada pengalaman tidak mengenakan tentang security-nya? Baik, untuk job desk-nya sih secara tertulis tidak ada, karena di kita ada bagian sendiri IT security, ada bagiannya IT security, cuman kadang di sisi network juga tetap harus kita jaga juga sih. Gitu kan, kalau kayak kita di infrastrukturnya megang beberapa server internal, ya kita setidaknya kita bisa hardening server tersebut. Terus kayak service yang tidak digunakan kita matikan. Itu kan ini ya apa lapis pertama. Terus waktu misalnya waktu kita mau pasang alat nih, kita sudah pastikan ada firewall di depannya. Jadi ada firewall di sisi server, kita jaga semua servisnya atau istilahnya hardening tadi itu. Kalau untuk job desk-nya sih sebenarnya ada di IT security, tapi kita juga ikut kontribusi dari sisi infrastrukturnya juga sih. Kalau kalau masalah hal yang tidak mengenakan di security, itu cukup banyak juga, kayak pernah di spam email, terus pernah juga ransomware juga pernah sih, di user ada yang kena ransomware, terus email di spam, banyak sih. Kayaknya itu yang pernah saya alami sih terkait security-nya. Oke, Mas Najib. Kayaknya udah cukup ya pertanyaannya. Cukup banyak yang kepo juga tentang dunia BUMN. Saya juga kepo sih sebenarnya sih. Pengen join Bank BUMN juga, plat merah. Banyak ya. Kalau mau nanya-nanya lain lagi bisa tanya di Filoid, di roomnya Filoid. Ntar Mas Najib bisa bantu dijawab ya Mas ya. Untuk Oke, siap. pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih mendalam atau lebih spesifik lagi. Mau tanya-tanya silahkan di room Filoidnya. Thank you nih Mas Najib untuk 1 jam sharingnya. Siap. Terima kasih juga. Kita belajar banyak banget untuk teman-teman dari semuanya, dari Filoid, dari teman-teman SMA juga banyak banget dapat belajar tentang network dan juga dunia kerja di BUMN juga. Itu ya Mas ya. Thank you. Dan mau ngingetin lagi untuk teman-teman untuk ikut lagi di Filotalk sesi ketiga hari Kamis depan tanggal 23 ya. Sama lagi jam 5 waktunya, linknya ntar bakal di-share lagi di grup bersama dengan Mas Nur Islami Jafat dari BIM. Topiknya bakal tentang people. So, see you there. Makasih buat teman-teman yang udah datang semuanya. Maaf bila ada salah kata atau kurang mengenakan, baik dari kami Filoid maupun dari Mas Najib. Sekali lagi makasih. Sampai jumpa dan selamat sore. Terima kasih semuanya.